Yo gengs, lo udah dengar belum kabar terbaru dari dunia pendidikan Indonesia? Jadi gini, wakil presiden kita, Mas Gibran, yang juga anaknya mantan Presiden Jokowi, baru aja ngumumin kabar yang bisa bikin lo bilang, wah Indonesia mulai serius nih. Mulai tahun ajaran baru, pelajaran AI alias Artificial Intelligence bakal dimasukin ke kurikulum sekolah. Yap, dari SD, SMP, SMA, sampai SMK. Semuanya bakal kena sentuhan teknologi masa depan ini. Yo, halo sobat pendengar setia. Welcome to my channel. Lo lagi nyasar ke tempat yang pas banget nih. Karena kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan pastinya nggak ngebosenin. Sekarang ini lagi viral berita tentang Mas Gibran bakal masukin AI ke kurikulum sekolah. Sebelum lanjut bahasannya, mendingan siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng berita panas yang lagi rame ini. Stay chill, stay update, and let's go! Jadi ceritanya nih, Mas Gibran ngumumin ini pas ngisi acara Studium Grenale di BINUS bareng komunitas AI kece bernama Aiko. Doi bilang langsung, tahun ajaran baru nanti pelajaran AI mulai masuk ke sekolah-sekolah. Nggak main-main bro, ini keputusan bareng Presiden Prabowo di rapat terbatas. Tujuannya, biar anak muda Indonesia nggak cuma jago main game atau scrolling TikTok, tapi juga ngerti, bisa pakai, bahkan nyiptain teknologi AI buat bantu bangsa. Menurut mereka, anak-anak Indo harus paham AI sejak dini. Soalnya teknologi ini bakal jadi senjata utama buat masa depan. Gak cuma jadi pengguna doang, tapi anak-anak muda kita juga diharapkan bisa bikin solusi canggih yang bermanfaat buat bangsa dan dunia. Keren gak tuh? Nih ya, contoh nyatanya udah ada kok. Jasa Marga udah pakai AI buat ngawasin lalu lintas di tol. Jadi bisa tahu kapan mesti kontraflow atau one way pas mudik kemarin. PT KAI juga udah pakai AI buat face recognition. Jadi maling atau orang yang dicari bisa langsung kedetek. Canggih kan? Biar kalian paham apa yang dibicarakan Mas Gibran, mari kita cek videonya agar kalian bisa nilai sendiri deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kebajikan, ini teman-teman semua, saya minta izin ini ya, mampir bentar ke BINUS. Kalau ada acara-acara AI ini, saya biasanya ke sekolah-sekolah SMA, SMP untuk mengenalkan AI dari dini. Terima kasih sekali Bu Rektor, Bu Wakil Rektor, Pak Wakil Rektor, Ketua Yayasan, semua yang hadir di sini. Mungkin banyak yang belum tahu, ada teman-teman media juga. Beberapa hari lalu kita ratas bertemu dengan Pak Menteri Pendidikan juga. Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga. Jadi ini saya sangat senang sekali BINUS sudah menangkap kesempatan ini, tantangan zaman sekarang. Jadi saya kira teman-teman yang ada di ruangan ini yang lagi kuliah di BINUS dengan segala macam jurusannya, saya kira kalian udah di tempat yang pas lah ya. Itu nanti kita cari kerja atau membuka lapangan kerjaan. Mungkin teman-teman yang kemarin pulang mudik ya, kemarin kan liburan mudiknya agak lama. Itu kemarin biasanya mungkin itu kan ada penumpukan kendaraan ya, penumpukan mobil di exit tol dan lain-lain, tapi mudik kemarin lumayan lancar, padahal jumlah kendaraannya bertambah kemarin mudik itu.
di Jasa Marga itu udah pakai AI juga. Di sana juga stafnya anak-anak muda semua, lebih muda dari saya. Jadi di sana bisa melihat ini traffic di sepanjang ruas-ruas tol. Jadi bisa tahu kapan harus dibikin one way, tahu kapan harus dibikin kontraflow. Jadi itu kegunaannya ya. Jadi mudik kemarin lancar ya karena ya kerja keras dari TNI, Polri, kementerian terkait, tapi juga peranan anak-anak muda melalui AI. Jadi itulah gunanya AI. Jadi mempermudah kegiatan sehari-hari. Jadi sekali lagi saya sangat senang ini BINUS menangkap opportunity itu. Jadi selain nanti bisa menjawab tantangan zaman, anak-anak di sini semua nanti ketika lulus udah siap kerja juga. Kan itu yang paling penting. Sekali lagi yang namanya AI itu tidak akan menggantikan manusia, tapi ya manusia yang tidak pakai AI nanti akan dikalahkan sama manusia yang pakai AI. Jadi Indonesia ini nggak pernah kehabisan anak-anak pinter, semuanya kreatif dan kalian harus bisa mengimbris teknologi-teknologi terkini, salah satunya AI, kripto, segala macam, blockchain, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan seneng dulu guys, ada hal penting yang mesti kita bahas bareng. Menteri Pendidikan Abdul Mukti bilang AI dan coding itu masih jadi mata pelajaran pilihan, bukan wajib. Alias, kalau sekolahnya siap, ya jalan. Kalau belum, ya bisa jadi cuma angan-angan dulu. Nah, di sini kita perlu ngomong jujur. 1. Guru siap nggak? Ngajarin AI nggak bisa kayak ngajarin sejarah atau matematika biasa. Perlu pelatihan khusus, modul up to date, dan pastinya skill teknik yang kekinian. Jangan sampai gurunya malah bingung duluan, atau malah gurunya kalah dengan skill dari siswanya. Yang kedua, sekolah di pelosok gimana? Faktanya, masih banyak sekolah yang struggle sama fasilitas. Komputer aja kadang rebutan, sinyal lemot, apalagi ngomongin AI. Pemerintah harus pastiin aksesnya merata, bukan cuma di kota besar saja. 3. Arahan dan etika digital. AI itu powerful banget, tapi harus diajarin juga gimana pakai teknologi ini dengan etis. Jangan sampai dipakai buat hal negatif, kayak manipulasi data atau deepfake yang ngeri-ngeri sedap. 4. Kolaborasi dengan dunia nyata. Biar nggak jadi teori doang, kurikulumnya harus nyambung sama kebutuhan industri. Ajak kolaborasi sama startup, perusahaan teknologi lokal, dan komunitas AI, biar anak-anak bisa lihat dunia nyatanya gimana. Gua kasih jempol buat langkah berani Gibran masukin AI ke sekolah. Ini gebrakan penting buat bawa pendidikan kita selangkah lebih maju. Tapi ingat, teknologi tanpa persiapan itu kayak punya mobil sport tapi nggak ada bensinnya. Kalau beneran mau sukses, semua pihak harus all out. Gurunya dilatih, fasilitasnya disiapin, kurikulumnya harus relevan, dan yang paling penting, kasih anak-anak ruang buat explore, bukan cuma ngapalin aja. Indonesia nggak boleh kalah sama India, Cina, apalagi negara-negara barat. Kita punya banyak anak muda yang cerdas dan kreatif, tinggal dikasih kesempatan dan akses yang merata. So, buat lo semua generasi muda, jangan cuma jadi user aja, jadi kreator, inovator, pionir teknologi. AI, coding, blockchain itu bukan masa depan lagi, itu udah masa kini. Kalau lo suka konten kayak gini, langsung aja klik like, share ke teman lo, dan jangan lupa subscribe, karena kita bakal terus bahas hal-hal penting dan seru seputar dunia teknologi, pendidikan, dan masa depan anak muda Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.